HRS tetap bersinar. Jokowi ketar-ketir lihat Imam Besar Habib Rizik Syihab lolos. Mutiara akan tetap berkilau walau ditenggelamkan. Kami dengan Habib Rizik, pandangan saya satu haluan ya. Pandangan satu haluan begini, sama-sama kritis kepada pemerintah. Kita semua ada pada posisi punya figur yang berpikir negarawan. Habib Rizik saya doakan dan harapkan mengambil posisi yang tepat. Dan kita yang mengamati dari dekat memang menganggap dari awal satu-satunya musuh politik Jokowi sekarang adalah Habib Rizik gitu. Kita mau lihat sebetulnya definisi ketakutan itu apa itu. Kalau sekedar sebagai sebut aja penantang itu kan agak absurd kan. Habib Rizik mestinya bikin partai sekarang kalau dia mau menantang Jokowi kan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Sinar Habib Rizik akan tetap terang walau ditenggelamkan jelang Pilpres. Dilansir dari Gelora.com. Sosok Habib Rizik Syihab atau HRS akan menjadi bom waktu bagi pihak-pihak yang terlibat menzaliminya, termasuk pihak yang turut serta mengkhianati pada Pilpres 2024 mendatang. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI, Saiful Anam mengatakan, fenomena Habib Rizik adalah hal yang unik lantaran Habib Rizik terlihat seperti sengaja disimpan atau ditenggelamkan jelang 2024 mendatang. Saya kira bisa jadi yang bersangkutan sengaja ditenggelamkan jelang kontestasi 2024 mendatang. Karena kalau tidak yang bersangkutan bisa menjadi ancaman dalam kontestasi 2024 mendatang. Ujar Saiful kepada kantor Berita Politik Ermol, Jumat 19 November. Padahal kata Saiful, ketika seseorang semakin ditenggelamkan, maka akan semakin bersinar dan tentu akan semakin menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang sengaja menenggelamkannya. Saya kira waktu yang akan membuktikan kalau yang bersangkutan bukan tidak mungkin kekuatannya makin bersinar. Apalagi publik banyak menilai yang bersangkutan sengaja ditenggelamkan agar tidak membuat rumit kekuasaan, kata Saiful. Sehingga sosok Habib Rizik akan menjadi bom waktu pada Pilpres mendatang. Semakin seseorang dibungkam, maka seperti halnya bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak cepat atau lambat, saya kira hal tersebut bisa terjadi kepada HRS, pungkas Saiful. Selain itu, jika ingin pensiun dengan damai, Jokowi punya peluang dekati Habib Rizik. Joko Widodo selagi menjabat menjadi presiden dianggap satu-satunya orang yang memiliki peluang dengan membebaskan Habib Rizik Syihab atau HRS agar memiliki rasa aman dan tenang ketika pensiun nantinya. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengaku menyayangkan keputusan Majelis Kasasi yang hanya memotong hukuman Habib Rizik 2 tahun dalam perkara Rumah Sakit Umi. Jika tidak ada perkara yang bersifat politis, mestinya bukan dipotong 2 tahun masa tahanan HRS. Keputusan Majelis Kasasi ambigu, mengakui bahwa semua peristiwa itu adalah dugaan pelanggaran prokes COVID. Namun, vonis dalam kasus Rumah Sakit Umi tetap lanjut meski didiskon 2 tahun. Ujar Satyo kepada kantor Berita Politik Ermol, Jumat 19 November. Kata Satyo, jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizik nantinya akan bebas pada 2023. Bahkan menurut Satyo, hukuman untuk Habib Rizik bisa berkurang bahkan bebas jika mendapat abolisi dari Presiden, sebab proses pemidanaan Habib Rizik syarat dengan kepentingan politik. Satyo mengamati dampak dari upaya memburu Habib Rizik kala itu, bangsa Indonesia hampir saja tercerai-berai atau terancam perang saudara akibat peristiwa KM50.
Jelas HRS masih sangat kuat pengaruhnya, juga disegani oleh falsi-falsi ormas Islam lainnya. Dia akan sangat berpengaruh dalam melakukan agitasi dan penggalangan dukungan terkait Pilpres 2024, kata Satyo. Pada akhirnya, kata Satyo, semua kontestan Pilpres akan sangat membutuhkan dukungan dan suara dari ormas Islam. Jokowi satu-satunya yang memiliki peluang dengan mudah selagi kini menjabat presiden. Namun tentu saja, jika dapat melihat hal itu sebagai peluang, bahwa bersama ormas Islam akan bisa melakukan suksesi dengan aman dan damai pasca pensiun nanti, ungkap Satyo. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.